Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan tentunya rindu bersekutu dengan kita semua. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari pada pagi hari ini kita sehati akan masuk di dalam doa. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan hadirat-Nya. Kita mohon berkat anugerah-Nya yang limpah kepada setiap kita. Tuhan, kami pada pagi hari ini datang kepadamu. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau, oleh karena Engkau baik dan penuh kasih kepada kami, oleh karena Engkau peduli kepada kami Tuhan. Terima kasih buat saat ini kami boleh sejenak beribadah kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Tuhan juga mau melawat setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan melawat setiap hati kami. Dan biarlah kami boleh mendapatkan anugerah berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menyucikan ruangan ini. Dan biarlah kiranya Engkau bekerja pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata, amin. Amin. Haleluya. Bapak saudara, kita akan masih tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan kasih-Nya luar biasa atas hidup kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau memuji menyembah Dia. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak terima segala pujian. Layak dipuji, disembah. Biarlah hati kita terangkat, suara kita terangkat untuk menyembah Dia. Kita sama-sama tinggikan Dia. Haleluya, Yesus. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dialah yang luar biasa. Dialah yang patut ditinggikan, disembah oleh setiap ciptaan-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang luar biasa di hidup kami Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan syukur kami ke hadapan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau muliakan Engkau Yesus.
Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini beracara di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami mau serahkan seutuhnya ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita percaya katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Allah kita luar biasa, amin. Di salam kiri kanan kita, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Kita percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, amin. Yesus, kemuliaan-Mu yang memulihkan kehidupan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, haleluya, berkati hidupku. Yesus,
yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa aku, untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu. Tuhan, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap hati kita. Biarlah ada pujian yang keluar dari hati kita. Setiap kita rindu menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dia Allah yang hidup, Allah yang tak tertandingi. Tidak ada Allah lain seperti Dia. Mari kita membawa hidup kita lebih dalam lagi masuk di dalam rencana-Nya. Biarlah setiap hati kita rindu, sungguh rindu menyembah Dia, meninggikan Dia. Karena kita hidup untuk memuliakan Dia, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Jadikan kami Tuhan, ini kami Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa aku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman. Kami rindu lebih lagi Tuhan, hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Kau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kau Allah yang setia menopang kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di
dan pujian ini Tuhan, bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatu Tuhan, hanya Engkau saja yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami yang sederhana ini Tuhan, Kau mau urapi Tuhan, Kau pakai kami Tuhan. Haleluya. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, untuk boleh menguatkan satu dengan yang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kita semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kabarnya baik ya? Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Pak Tim yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saya diberi tema menjadi pelaku firman. Apa itu Bapak Ibu pelaku firman? Pelaku firman orang yang taat akan firman dan melakukan atau menuruti firman tersebut. Ini firman luar biasa Bapak Ibu. Tadi perjalanan dari rumah jam 8 kurang seperempat ya, saya di daerah Reok. Ya harusnya setengah jam cukup lah sampai ya. Tapi aduh rupanya kemacetan menguji. Saya mau bawa firman ini. Jadi firman ini udah berbicara dalam hati saya tadi dalam perjalanan. Kamu pelaku firman, kamu harus sopan di jalan ya. Kamu nggak boleh serempet-serempet walaupun mungkin ya tadi saya juga nggak yakin apakah saya bisa telat atau enggak ya. Tapi puji Tuhan nyampe sini jam 9 kurang seperempat saya bisa tiba di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, sesungguhnya saya juga agak gugup sebetulnya menyampaikan firman tentang pelaku firman ini ya, karena banyak orang tidak menjadi pelaku firman dengan benar. Banyak orang justru cenderung menjadi pelaku diri, bukan pelaku firman. Pelaku firman dengan pelaku diri berbeda Bapak Ibu. Ya, berbeda. Saya coba cek ya, kita semua mungkin kita menjadi anak Tuhan sudah belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sejak lahir sudah menjadi Kristen. Ya, tapi buah apa yang kita dapat? Saya membiasakan diri, saya berkomitmen di kantor. Saya mau seminggu sekali saya mau undang pegawai-pegawai saya yang artinya tanda kutip. Saya undang, saya ajak ngobrol, diskus. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu 3 orang saya undang, saya panggil di ruangan saya tanya-tanya, saya mau bertanya ya, boleh ya, saya bilang begitu. Kira-kira, kamu tahu nggak Adam dan Hawa itu punya anak siapa namanya? Saya bilang. Ada yang diem saja, saya tanya, kenapa kamu diem aja? Jadi orang Kristen sudah berapa lama? Saya dari dari umur 5 katanya. Waduh, umur 5 kok bisa ingat ya umur 5? Katanya ya kata orang tua dia umur 5 udah menjadi Kristen. Katanya diajak sekolah minggu lah ya. Lalu yang berikutnya, Adam dan Hawa punya anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Aduh, saya pusing benar-benar ya. Saya pusing memikirkan ini. Saya pusing memikirkan ini. Kok bisa jawabannya seperti itu ya? Bisa jawabannya yang satu nggak ngerti, yang satu Sem dan Yafet. Kok bisa ya? Saya bilang, kamu kalau mau ke Jakarta, ya kalau kamu nggak tahu lah Jakarta seperti apa, kamu mau ke Jakarta, lihat rambu yang tertulis di setiap jalan, persimpangan jalan, atau bagaimana? Ya lihat rambu, baca rambu katanya ya, arah ke Jakarta teh kemana? Ya betul.
harus lihat rambu. Kalau misalkan nanti ke kiri Bogor, kamu nyampenya Bogor, tidak nyampe Jakarta, saya bilang begitu. Nah, kalau kamu mau masuk ke surga, kamu harus baca rambunya di mana, saya bilang. Harus baca rambunya di Alkitab. Kalau kamu nggak baca Alkitab, mana kamu mengerti? Yang dibunuh siapa? Yang membunuh siapa? Kamu mengerti? Itu semua ada makna yang tersirat di dalam Alkitab untuk kita menjadi mengerti. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini rambunya Alkitab, saya bilang. Kamu harus belajar dan kamu harus baca dan renungkan. Kalau kamu nggak baca, ya kamu mana mengerti? Anak Adam dan Hawa aja nggak ngerti. Apakah di sini ada yang nggak ngerti anak Adam dan Hawa? Tahu ya? Tahu ya? Pasti tahu ya. Ya karena, kita sering gagal di dalam menjadi pelaku firman Tuhan. Kita gagal di dalam bergereja karena kita berpikir bahwa gereja ada berkat. Di gereja ada mujizat. Di gereja bahwa segala sesuatu apa yang kita doakan semua terkabul. Ini mengeri sekali Bapak Ibu. Ini ngeri sekali kalau misalkan kita menjadi seorang Kristen, kita hanya ngejar berkat. Kita hanya ngejar doa, pengen apapun ingin dikabulkan, ngeri. Kira-kira kalau misalkan Tuhan tidak memberkati, doa tidak dikabulkan, saya yakin anak-anak Tuhan banyak pindah ke agama sebelah. Saya yakin. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita datang bergereja, kita berdoa, kita mengerti bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Ya. Tuhan yang dari surga turun ke dalam dunia ini untuk dosa kita semua. Oleh karena itu kita menyadari kita yang telah ditebus, kita mengucap syukur. Itulah makna kita datang bergereja. Persoalannya, ya kalau kita tadi, bahwa kalau kita tidak diberkati, banyak anak-anak Tuhan yang undur daripada Tuhan. Kita mencari berkat-berkat yang lain. Ngeri sekali Bapak Ibu. Ya, sebetulnya berkat itu tidak usah dicari. Ya, berkat itu tidak usah dicari. Dan persoalan sebetulnya kita nggak usah merengek-rengek kepada Tuhan. Saya berpikir begini ya, kalau kita undang Roh Kudus, undang dalam kehidupan kita, saya yakin Roh Kudus ada di dalam persoalan kita, ada di dalam permasalahan dan pergumulan kita. Kalau misalkan Roh Kudus bersama kita di dalam persoalan kita, pergumulan kita, saya yakin Roh Kudus akan menyelesaikan semua untuk kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Berbicara menjadi pelaku firman Tuhan itu tidak lepas dari gaya hidup Bapak Ibu. Dari gaya hidup kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus gaya hidupnya menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita baca di Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Saya baca untuk saudara ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tentu kita setiap hari kita selalu bercermin ya, atau nggak pernah yang bercermin setiap hari. Pasti kita menghampiri cermin. Lalu pada saat kita bercermin, terus tiba-tiba lupa. Aduh, tadi hidung saya mancung apa pesek ya? Ada yang lupa begitu tidak? Saya yakin enggak.
Saya yakin walaupun kita tidak bercermin selama seminggu, kita masih ingat muka kita. Mungkin muka kita ada panu, mesti harus diobati. Pasti akan ingat, ya, nggak mungkin kita nggak ingat. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu apa? Hukum Alkitab, yaitu hukum yang memerdekakan. Ternyata Alkitab itu mempunyai hukum yang memerdekakan. Artinya kalau misalnya kita tidak merenungkan, tidak meneliti hukum yang sempurna tadi Alkitab, kita tidak memperoleh kemerdekaan. Kita terbelenggu, ya. Dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun itu kita dengan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Nah, kita mungkin Bapak Ibu sudah mendengar firman ini, ya kita dengar, tapi lupa dan tidak melakukannya. Ya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita melakukannya, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Berbahagia berbicara tentang kehidupan yang kekal, ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan yang barusan yang kita baca tadi, Rasul Yakobus yang telah diilhami oleh Roh Kudus, bukan suatu undangan kalau kita harus menjadi pelaku firman, tetapi kita wajib diharuskan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak ada atau tanpa terkecuali selain kita harus melakukan menjadi pelaku firman. Ini menjadi suatu penggenapan. Ya. Kita menjadi pelaku firman itu mulai dari kapan, Bapak Ibu? Menjadi pelaku firman pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya. Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat yang 15, ya, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, ya, Tuhan, ya, menyampaikan genderang perang terhadap dosa. Ya, Kejadian 3 ayat 15 saya baca untuk saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu itu ular atau lambang dari iblis, ya, dan keturunannya yaitu manusia Adam dan Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita harus, ya, kita harus meremukkan kepala ular itu, atau kita dihancurkan tumitnya oleh kuasa jahat. Nggak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Kita menjadi orang Kristen, kita nggak ada pilihan lain. Kita untuk jadi pasif kita nggak bisa, tetapi kita harus aktif melawan kuasa jahat. Kita diem aja, kita dihancurkan tumit kita. Dihancurkan tumit kita melambangkan bahwa kita tidak berdaya apa-apa. Ayo Bapak Ibu ke gereja, aduh iya, saya buka toko minggu ini, pas kebetulan rame-ramenya. Bapak Ibu, ayo kita besuk yuk. Bapak A ini nggak pernah bergereja, aduh males ya, nanti aja atau udah kamu saja. Ini sesungguhnya kita sedang dihancurkan oleh kuasa si jahat. Kita dibelenggu tumit kita untuk kita tidak bergerak kemana-mana. Kalau saya membaca ini ya, kita menjadi pelaku firman, aduh kita nggak ada pilihan lain, kita jadi orang Kristen. Kita nggak bisa pasif, nggak bisa, kita harus aktif. Kita mau menghancurkan kepala ular, kuasa si jahat, atau kita dihancurkan kaki kita oleh kuasa jahat. Tinggal pilih aja Bapak Ibu. Tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak berbuat apa-apa. Yang seharusnya kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pelaku firman harus meremukkan kepala ular. Karena kalau kita diam ya kita dihancurkan, kita dibelenggu oleh kuasa jahat. Saya khawatir dengan anak-anak Tuhan tidak menjadi pelaku firman. Jangan-jangan anak-anak Tuhan ini tidak mengerti
atau mungkin anak-anak Tuhan ini sudah diberkati, sudah disembuhkan dari sakit penyakit, tetapi kita tidak pernah mengucap rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Menjadi pelaku firman, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, meresponi setiap panggilan Tuhan. Di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15, ya, jikalau kamu mengasihi aku, ya, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahmu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tokoh yang paling luar biasa menurut saya, ya, buat saya, yaitu Paulus. Paulus itu orang Yahudi, ya, orang Yahudi tulen, orang Yahudi asli. Dia suka menyiksa, dia sangat kejam sekali, ya, kepada anak-anak Tuhan, kepada pengikut Kristus. Tapi pada saat Paulus dijamah Yesus, Paulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak sama lagi, Bapak. Yang tadinya dia kejam sekali dengan pengikut Kristus, tetapi pada saat Paulus berjumpa dengan Yesus, kehidupan dia berubah total, menjadi orang yang paling berani memberitakan tentang Yesus. Bahkan di akhir cerita bahwa Paulus mati dipenggal. Luar biasa Paulus. Kehidupan yang lamanya begitu kelam, kehidupan lamanya begitu bengis dan kejam, menindas anak-anak Tuhan. Tapi pada saat Paulus berjumpa dengan Yesus, kehidupannya tidak sama lagi. Dia seorang yang berani dalam pengabaran Injil. Bahkan Alkitab mencatat, Perjanjian Baru didominasi oleh tulisan Paulus yang menginspirasi bagi kita semua, Bapak Ibu. Sebetulnya kita sudah berjumpa dengan Yesus. Kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Persoalannya, kita mau meresponi tidak? Meresponi panggilan Tuhan tidak? Kalau kita tidak pernah meresponi, kita tidak ada Paulus akhir zaman yang memberitakan Injil, menjadi pelaku firman. Ini menjadi renungan buat kita semua di pagi hari ini. Lalu yang kedua, taat kepada firman Tuhan, yaitu dicatat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dan 26. Taat kepada firman Tuhan, Matius 7 ayat 24 dan 26. Saya baca untuk kita semua ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan ia melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Di ayat yang ke-26 ini suatu sindiran Yesus yang sangat keras sebetulnya buat kita semua. Zaman dulu dan zaman saat sekarang ini. Ini sindiran yang sebetulnya nggak enak buat kita semua. Pada saat saya mencermati di ayat yang ke-26, kenapa sih murid-murid Yesus nggak ngomong? Karena saya yakin, karena dia ngerti murid-murid Yesus. Ya jelaslah Tuhan, masa sih bangun rumah di atas pasir? Kira-kira menurut Bapak Ibu, Pak Joni, ini orang bodoh nggak sih bangun rumah di atas pasir? Susah sekali, udah tempatnya basah. Ini kalau misalkan dicor juga ya harus pakai mega raksasa yang mungkin Amerika mungkin bisa. Tapi kalau rumah-rumah pada umumnya kan nggak mungkin lah, nggak kering-kering dong ngecor juga. Dan nanti kalau ada ombak datang mengambil rumah ini, terus pasti roboh lah.
Kenapa sih murid Yesus nggak ngomong? Tuhannya jelas lah, masa Tuhan ngasih ilustrasi kok bangun rumah di atas pasir? Ya nggak mungkin lah, harusnya kan bilang begitu kan. Tetapi saya setelah baca, murid Yesus diam saja nih. Berarti murid Yesus itu menyadari bahwa bangun rumah ya harusnya di atas batu. Tetapi kenapa Yesus menyampaikan ilustrasi seperti ini? Tapi memang benar bahwa manusia itu bodoh. Makanya Tuhan itu menyindir dengan cukup keras, sindiran yang keras. Bodoh sekali. Yesus adalah teladan, ya, ketaatan bagi kita semua. Harusnya tidak ada, artinya Yesus itu harusnya nggak wajib lah nebus dosa kita. Siapa sih kita? Kita manusia berdosa. Yesus itu, Bapak Ibu nanti kalau misalkan Bapak Ibu udah ke surga ya, takjub melihat Yesus. Dia itu pencipta langit dan bumi, tapi dia mau turun taat pada dirinya sendiri, taat kepada Bapa di surga. Dia rela untuk mati untuk kita semua. Jadi kalau saya catat bahwa ketaatan mengandung berkat, sedangkan ketidaktaatan mengandung kutuk. Coba kalau kira-kira Yesus tidak taat, kira-kira kita semua mendapatkan kutuk, bukan mendapatkan berkat. Karena ketaatan Yesuslah yang mau turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dan saudara. Kita beroleh berkat. Lalu yang ketiga, yaitu sangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24 saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Banyak orang Kristen itu tidak pernah menyangkal dirinya. Yang tadi di awal saya bilang bahwa kita seringkali bukan menjadi pelaku firman, tetapi kita menjadi pelaku diri. Datang ke gereja untuk kepentingan kita, datang ke gereja supaya kita hidup diberkati, datang ke gereja supaya kita berdoa, Tuhan kabulkan. Menjadi orang Kristen nggak mau hidupnya susah. Ya kita memang nggak salah untuk berdoa minta berkat, nggak salah kita berdoa untuk kesembuhan. Tetapi kalau fokus kita ikut Yesus hanya mengejar berkat dan kesembuhan, Bapak Ibu akan kecewa. Bukankah kita pernah lihat dan kita pernah dengar dan kita pernah baca bahwa murid-murid Yesus kebanyakan mati terbunuh. Kalau misalkan Bapak Ibu masuk ke gereja menjadi orang Kristen hanya mengejar berkat, mengejar kesembuhan, sepertinya Bapak Ibu salah ikut Yesus. Ikut Yesus harus memikul salib, harus menyangkal dirinya seperti Yesus. Sesuatu yang hebat, Tuhan Raja di atas segala raja mau datang ke dalam dunia ini. Bukankah kita harus serupa dengan Kristus? Mari Bapak Ibu kita renungkan bahwa ikut Yesus harus menyangkal dirinya. Kita menjadi orang Kristen tidak boleh mudah tersinggung. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kalau kita meneladani firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, orang di luar sana akan melihat, ya agamanya apa ya? Oh agama Kristen, oh hebat ya orang Kristennya. Agama Kristen orangnya penuh dengan kasih. Agama Kristen orangnya ramah-ramah.
Orang Kristen penyabar. Yakin orang dunia akan melihat, wah luar biasa. Berarti benar ya, yang disembah oleh orang Kristen bahwa Yesus aja pencipta langit dan bumi mau merendahkan dirinya untuk kita dan kita semua. Mari kita belajar merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Penghalang kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu kita lebih cenderung yang tadi saya bilang bahwa keinginan hati kita, keinginan daging kita, bahwa kehidupan kita harus jangan memanjakan keinginan daging kita, tetapi biarlah yang ditumbuhkan itu roh kita, roh kehidupan kita, karena tubuh kita akan ditinggalkan Bapak Ibu. Roh kita yang harus kita beri makan setiap hari, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya roh kita ini kuat di dalam menjalani kehidupan yang masa-masa sekarang tentunya tidak mudah, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita menjadi anak Tuhan yang harus menyenangkan hati Bapa. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, kalau anak-anaknya menyukakan orang tuanya, betapa senangnya ya kita sebagai orang tua. Betapa bangganya kita sebagai orang tua kalau anaknya menghormati, anaknya menghargai, anaknya mengasihi orang tua. Tetapi betapa kecewanya hati seorang orang tua bila anak-anaknya tidak menghargai orang tua. Begitu juga dengan Tuhan. Mari dalam setiap kehidupan kita, setiap hari kita harus responi setiap panggilan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan sakal diri dan pikul salib. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Firman yang hamba sampaikan cukup sederhana Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan setiap hati kita, menjadikan firman Tuhan menjadi rema setiap kehidupan kita. Ampuni Tuhan kalau kami pada umumnya di dalam iring Tuhan, kami lebih cenderung mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan Tuhan. Seringkali kami Tuhan tidak mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami begitu bodohnya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan di masa-masa yang sekarang tidak sulit dan masa-masa tua yang akan tiba, biarlah Tuhan Kau jadikan kami menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman, supaya banyak orang yang belum mengenal Tuhan, dia mengenal Tuhan dari kehidupan kami Tuhan. Ada Yesus di dalam kehidupan kami, sehingga orang dunia Tuhan yang belum mengenal Tuhan boleh datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami harus selalu merenungkan, meresponi firman Tuhan, taat terhadap firman. Dan biarlah Tuhan kami selalu harus melakukan penyangkalan diri kami Tuhan, memikul salib setiap hari Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan itu Tuhan memang tidak mudah, tetapi biarlah Roh Kudus menguatkan kami semua Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, bahwa kami tidak ada pilihan lain selain hanya melakukan firman Tuhan, menginjak kepala ular atau kami diremukkan kaki-kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Witono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati kita semua, supaya kita boleh menjadi pelaku firman, supaya kita boleh mentaati firman Tuhan, karena kita akan menjadi orang yang bijaksana. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Witono dan Tuhan memberkati keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sedikit pengumuman, pada minggu depan ibadah di tempat ini berjalan seperti biasa jam 9 pagi. Dan pada hari Rabu pagi jam 6 sampai jam 7 ada doa pagi lewat aplikasi Zoom yang tertera di Warta Jemaat. Sekian pengumuman, kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta Ibu Seli dan Ibu Yati, kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, oleh karena kami mudah untuk mendengar, tetapi tidak mudah untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, seringkali perkataan firman-Mu itu bisa hilang, dimakan oleh burung-burung di udara. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau tanamkan, meteraikan firman di dalam hati dan kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Tuhan memberkati Bapak Witono, Tuhan memberkati di dalam studinya, di dalam pelayanannya, di dalam usaha yang dia lakukan dan kerjakan. Berkati keluarganya, baik Ibu Erni dan juga anak-anak, menantu. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang kami boleh berikan kepadamu. Kami memberikan dengan segala ketulusan hati. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini boleh dipakai sebagai alat bagi pekerjaanmu di tempat ini. Nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pujian jadikanku, kita bangkit berdiri. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap keluarga kami yang hadir pada saat ini, baik keluarga hamba-Mu, keluarga Bapak Witono, keluarga Bapak Yan, keluarga Ibu Sinmei, Bapak Freddy. Tuhan, berkati juga keluarga Bapak Nanda. Kami juga berdoa bagi Bapak Joni,
Kami berdoa bagi Ibu Ayin dan juga Ibu Yati. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan segala berkat anugerah-Mu kepada kami. Biarlah kami boleh menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami yang seringkali kami tidak pahami. Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu melampaui segala kekayaan dunia, materi yang bisa habis, bisa hilang, bisa rusak. Tetapi kebaikan-Mu bersifat kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati baik pekerjaan kami, usaha kami, profesi kami. Tuhan memberkati anak-anak kami yang mungkin sedang kuliah, sedang belajar, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mentaati firman Tuhan. Kami merasa prihatin ya Tuhan, oleh karena seakan-akan generasi muda yang mulai menjauh daripada Tuhan. Banyak generasi muda dan generasi anak-anak yang lebih sulit dijangkau pada zaman ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan gerakan akan hamba-hamba-Mu untuk menjangkau mereka, supaya generasi muda ini boleh dimenangkan bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa persembahan kami kepadamu, Tuhan memberkati persembahan ini. Kami juga mengingat bagi saudara-saudara kami yang sedang bepergian keluar kota. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Wan Fu yang sedang berlibur. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka. Tuhan memberkati keluarga Ibu Wong yang menyaksikan melalui Zoom, dan jemaat yang lain satu persatu kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih buat Bapak Presiden dan Wakil yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin negara kami Indonesia, supaya negara Indonesia ini boleh diberkati, boleh diberikan kedamaian, keamanan, dan boleh dijauhkan dari segala kejahatan, hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, terutama nanti menjelang pemilu ya Tuhan, Presiden pada tahun 2024, supaya negara kami dijaga, dilindungi, diberikan keamanan, perlindungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi pandemi COVID-19 yang masih ada sampai pada saat ini. Beberapa daerah yang cukup banyak, diantaranya DKI, Jabar, Banten. Kami berdoa supaya Tuhan, khususnya anak-anak-Mu boleh menjaga diri dengan baik, supaya terhindar dari segala sakit penyakit, segala virus yang merugikan kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.